Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 87. Pagi harinya keluarga kecil Naina dan Bu Umayyah serta Baim sekeluarga juga bersiap menuju kota masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Bila Baim harus kembali ke kota M guna menyelesaikan urusan Baim sebelum kembali ke Madinah, sementara Naina sendiri bersiap menuju kota S. Mereka berempat berencana berziarah ke makam almarhum Pak Iman. Sebab sebelum menikah waktu itu, Naina belum sempat berziarah karena ada suatu hal yang membuatnya menunda untuk ke sana. Namun sekarang keadaannya sudah berbeda. Sudah siap, Mi? Tanya Naina pada sang ibu yang masih di kamar tamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Umi sudah siap, Nak. Ucap Bu Umayyah sambil tersenyum tipis. Harus kuat ya, Mi. Jangan jadi beban untuk Abah di sana. Ujar Naina sambil merangkul sang ibu. Iya, Nak. Sahut Bu Umayyah. Ya sudah, ayo Mi. Kasihan Amar dan Ustadz sudah nungguin dari tadi. Ajak Naina pada ibunya itu. Akhirnya kedua perempuan berbeda generasi itu berjalan menuju ruang tamu, guna berpamitan terlebih dahulu kepada pemilik rumah tersebut. Ustadz, ayo. Ucap Naina begitu tiba di sana. Bila kalian bertanya di mana Baim, maka mereka sudah berangkat setelah sholat subuh. Mereka berangkat awal guna menghindari macet di jalan. Maklum saja, perjalanan dari kota B ke kota M menempuh perjalanan 3 jaman lebih. Itu belum termasuk macet di jalannya. Sementara kalau perjalanan dari kota B ke kota S, maka harus menempuh perjalanan sekitar 6 jaman, paling cepat dan paling lama sekitar 7 jaman. Abi, Hamis berangkat dulu ya. Pamit Hamis pada abinya tersebut. Iya, kalian hati-hati di jalannya. Oh iya, nanti kalian langsung pulang atau menginap dulu di sana? Tanya abinya Hamis tersebut. Belum tahu, Bi. Timpal Naina yang tersenyum di balik cadarnya. Ya sudah, yang penting hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Ingat ada Amar. Pesan Abi pada anak keduanya tersebut untuk tidak mengebut saat mengendarai mobil miliknya itu. Nah, Ambi, sahut Hamis sambil mencium tangan abinya itu dan diikuti oleh istri serta anak sambungnya itu. Sementara untuk Bu Umayyah hanya menangkupkan kedua telapak tangan di depan dadanya sebagai tanda berpamitan. Mbah Kung, Amar pamit dulu ya. Pamit Amar yang salim kepada kakek sambungnya itu dengan rasa hormat dan takzim. Iya sayang, baik-baik di jalannya, sahut Abi pada cucu sambungnya itu. Akhirnya keluarga kecil Naina itu pun menuju kota S dengan perasaan tak karuan. Semua akan baik-baik saja, Dek. Percaya sama Mas. Ucap Hamis dengan tiba-tiba sambil menggenggam sebelah tangan Naina, sementara sebelah tangannya lagi ia gunakan untuk menyetir mobil. Naina mendengar ucapan sang suami hanya bisa menghela nafasnya berkali-kali dan membalas dengan senyuman itu. Di dalam mobil dengan sengaja Naina melepas cadarnya itu sesuai permintaan sang suami. Namun berbeda bila keluar dari mobil, maka Hamis akan meminta Naina untuk menggunakan kembali cadarnya itu. Di dalam mobil diisi oleh celoteh dan nyanyian milik Amar dengan suara cadalnya itu. Amar dengan perasaan gembiranya bernyanyi lagu sholawat yang sedang viral itu. Ya man salaita bikulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man nalafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi. Fadaituka syahidi, salatu wa salam alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ya man halaita hayatana bil iman, ya man bijamalika alamtal ihsan, ya man nawarta quluban bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi, fadaituka sayyidi, salatun wa salam alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu ala khatamil anbiya
Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatul lil alamin ya Muhammad. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Dengan fasihnya Ammar menyanyikan lagu itu. Naina dan semua orang yang mendengar suara Ammar pun menikmati lagu tersebut dengan perasaan ringannya tersebut. Masya Allah, suaramu nak bagus sekali. Puji semua orang yang memuji suara Ammar yang termasuk bagus untuk ukuran bocah berusia 5 tahun tersebut. Hihihi. Amal gitu loh. Dengan bangganya Ammar menepuk dadanya itu. Mulai narsis lagi. Gumam Naina yang memutar bola matanya dengan malas. Terkadang ia bingung sendiri dari mana kenarsisan milik anaknya tersebut turun. Padahal bila diingat-ingat ia tak senarsis ini deh. Namun biarpun begitu ia bersyukur anaknya sehat dan juga pintar. Ya walaupun terkadang bikin dirinya emosi karena tidak ingin mengalah satu sama lainnya itu. Tak terasa sudah jam 11.30 yang menandakan sebentar lagi sudah memasuki waktu sholat zuhur tiba. Mereka berempat pun mencari masjid atau mushola terdekat untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kita sholat dulu ya, habis itu baru makan siang. Tutur Hamis pada semua orang. Iya Miss, kita cari masjid atau mushola dulu, sahut Bu Umayyah pada menantunya itu. Nah Ami. Hamis melajukan mobilnya dengan pelan sambil melihat kanan kiri guna mencari masjid atau musola yang terlihat oleh mata. Ustadz, itu di sana ada masjid agung, ucap Naina yang menunjuk arah depan pada masjid agung tersebut. Oh iya. Akhirnya Hamis mengendarai mobilnya menuju masjid tersebut. Tak berapa lama akhirnya mereka berempat sampai juga di Masjid Al-Rahman tersebut. Masya Allah, bagus sekali rumah masjidnya, puji Ammar begitu mereka tiba di tempat parkir. Iya sayang, masjid ini adalah ciri khas kota G ini sayang, sahut Hamis, sementara Naina sendiri hanya tersenyum sambil membelai cadarnya itu. Dan untuk Bu Umayyah sendiri ia membenahi hijab serta cadarnya juga. Ayo, ajak Naina yang sudah selesai memasang cadarnya itu. Nanti Ammar sama ayah ya, kita sholat di shaf lelaki, kata Hamis pada anak sambungnya itu. Naam ya, sahut Ammar. Singkat cerita setelah sholat zuhur mereka bersiap mencari tempat makan yang ada di sekitar sana. Ustadz, kita cari nasi padang aja yuk, aku kok pengen ya, celetuk Naina dengan tiba-tiba. Ya kenapa nggak bilang dari tadi, udah melewatkan resto padangnya, ucap Hamis. Naina yang mendengar itu tentu saja menjadi lesu. Ia sudah lama menginginkan makan nasi padang semenjak beberapa tahun di Madinah sana. Namun semua orang tidak ada yang bisa bikinnya. Bisa saja mereka bikin, tetapi rasanya tak seenak bikinan langsung orang Padang. Ya sudah, kita cari lagi, siapa tahu di depan ada lagi, tutur Bu Umayyah yang mengelus pundak anaknya tersebut. Iya Umi, sahut Naina dengan lesu. Kasihan Umah, udah lama ingin tapi enggak pernah dapat nasi padang, ejek Ammar yang salah menyebut nama Padang itu. Naina yang diejek seperti itu akhirnya menoleh kepalanya ke arah belakang. Ia menatap anak lelakinya itu dengan wajah datarnya tersebut. Apa kamu bilang? Ucap Naina. Coba kamu ulangi lagi, titahnya pada sang putra. Nah, ingat Ammar anakmu. Kalian ini kenapa sih nggak bisa akur sedikit saja? Pasti ribut terus, ungkap Bu Umayyah yang merasa sakit kepala bila mengingat kelakuan mereka berdua. Bab 88. Setelah selesai makan siang, mereka berempat melanjutkan lagi perjalanan yang tertunda itu. Di pertengahan jalan, Ammar pun mulai tertidur di pangkuan sang bundanya tercinta dengan nyenyaknya. Mungkin efek kekenyangan tadi. Ammar tidur ya nah? Tanya Bu Umayyah pada anaknya itu. Nah Ami, mungkin karena kekenyangan jadinya tidur, sahut Naina. Ya sudah, sini pindahkan ke belakang aja.
Kasihan kamu nanti kesel Mangku Amar, balas Bu Umayyah. Hamis yang mengerti itu pun langsung saja menepikan mobilnya di bahu jalan guna memindahkan Amar ke kursi penumpang. Biar Mas saja Dek yang mindahin, ucap Hamis dengan bergegas. Ia keluar dari mobilnya dan berjalan ke sisi mobil lainnya itu. Setelahnya Hamis langsung menggendong Amar dari pangkuan sang istri tersebut. Bu Umayyah dengan sigap membukakan pintu untuk menantunya itu. Sini, kepalanya Amar biar Umi pangku saja, tuturnya pada sang menantunya. Nah Ami, sahut Hamis dan dengan segera ia melakukan apa yang diminta oleh sang ibu mertuanya tersebut. Setelah selesai, Hamis pun bergegas kembali lagi ke tempat semulanya itu dan menjalankan mobilnya menuju kota es dan hanya tinggal 2 jaman lagi. Tak terasa waktu sudah berlalu dengan cepat. Mereka semua sudah tiba di kota es dengan selamat, namun Amar belum juga bangun. Karena itulah Hamis berinisiatif untuk singgah terlebih dahulu ke hotel terdekat. Ia hanya takut anak sambungnya itu akan merasa sakit di sekujur badannya setelah bangun nanti. Dek, Umi, kita singgah ke hotel dulu ya, ucap Hamis. Kasihan Amar, kalau seperti ini terus ia akan sakit badannya nanti. Lanjutnya itu. Iya Miss, kita singgah dulu dan lagi ini sudah mau azan asar, balas Bu Umayyah. Gimana Dek? Tanya Hamis pada istrinya itu. Nana mah ikut aja, sahut Naina dengan entengnya. Akhirnya dengan keputusan bersama mereka berempat singgah di hotel yang ada di sekitar sana. Kalian duluan saja, saya mau parkir mobil dulu, tutur Hamis begitu berhenti di pelataran hotel tersebut. Iya Ustadz, sahut Naina yang langsung keluar setelah membenahi cadarnya itu. Ia pun bergegas menuju belakang mobil guna mengambil Amar dari pangkuan sang ibu. Barang-barangnya biarkan saja Umi, biar nanti Hamis yang bawa, ucap Hamis pada mertuanya tersebut. Iya sudah kalau begitu, sahut Bu Umayyah pada menantunya tersebut. Akhirnya Naina dan Bu Umayyah serta Amar yang berada di dalam gendongan Naina masuk ke dalam hotel tersebut. Bu Umayyah bergegas memesan kamar hotel untuk 2 orang saja, sebab Amar mungkin akan tidur dengannya nanti. Ia tidak ingin cucunya mengganggu pengantin baru tersebut, siapa tahu kan tak lama lagi ia mendapatkan kabar baik. Singkat cerita, Naina dan Hamis sudah berada di kamar dengan Amar yang berada di sebelah dengan Bu Umayyah tentunya. Dek, panggil Hamis pada sang istri. Naam Ustadz, ada apa? Sahut Naina yang menolehkan kepalanya ke arah sang suami. Masa manggil suami sendiri Ustadz terus sih? Rajuk Hamis pada sang istri. Loh, itu panggilan khusus loh dari Nana untuk Ustadz. Elak Naina yang menahan tawanya saat melihat wajah cemburu sang suami. Ah, nggak asik. Mana ada suami istri, istrinya manggil suaminya Ustadz. Yang ada dikira aku gurumu lagi dek. Gerutu Hamis yang duduk di pinggiran tempat tidur tersebut. Terus maunya dipanggil apa? Tanya Naina dengan berpikir tentang nama panggilan yang cocok untuk suaminya tersebut. Ya apa kek, yang penting jangan Ustadz, ucap Hamis dengan acuh. Ia sedang menikmati wajah Naina yang dekat seperti ini. Bagaimana kalau... Sementara di sisi lain, Ustadz Fatir saat ini baru saja kembali dari luar kota. Ia sengaja beberapa hari tidak pulang guna meredam hatinya yang saat ini masih dilanda kecewa oleh sang istri. Assalamualaikum, seru Fatir begitu tiba di depan rumah. Mas, kamu kemana aja? Aku mencari-carimu, terus aku telepon juga nomormu juga nggak aktif, ucap Salwa dengan beruntun. Bukannya menjawab salam, malah bertanya dengan beruntun seperti itu, sindir Fatir. Maaf mas, jawab Salwa dengan menundukkan wajahnya itu. Namun Fatir yang sudah terlanjur kecewa itu pun berlalu melewati sang istri begitu saja. Ia berjalan menuju kamarnya berada tanpa menoleh kepalanya ke arah belakang. Sementara Salwa sendiri yang melihat sikap suaminya yang acuh seperti itu, seketika menjadi sedih. Ia menatap sang suami dengan sendu. Maafkan semua kesalahanku mas, ucap Salwa dengan menahan air matanya supaya tidak terjatuh tersebut. Ini bukan maluku. Aku terpaksa, Mas. Andai kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, pasti kamu akan melakukan apa yang aku lakukan saat itu. Lanjutnya, ia pun berlalu dari sana guna mengejar sang suami yang sudah terlebih dulu masuk ke kamarnya itu. Ia langsung berpura-pura bahagia saat di hadapan suaminya tersebut. Mas, nanti kita ke kota es ya, soalnya aku punya kejutan untukmu, tutur Salwa sambil merangkul lengan suaminya itu yang baru saja selesai mandi tersebut. Maaf, nggak bisa. Saya masih ada urusan dengan para ustadz dan ustazah yang ada di pesantren ini, tolak Fatir dengan datarnya.
sambil melepas rangkulan sang istri dari lengannya tersebut dan berlalu pergi lagi meninggalkan sang istri sendiri. Salwa yang mendapatkan penolakan dari suaminya itu seketika menjatuhkan dirinya dan langsung menangis saat itu. Ya Allah, kenapa jadinya seperti ini? Kenapa ya Allah? Jerit Salwa sambil menangis tersebut. Bukan kemauan diri ini bila seperti ini. Ibunya lagi, ia menangis di pojokan kamar sambil mendekap erat tubuhnya itu. Ustadz Fatir yang mendengar suara tangis sang istri tentu saja merasa teriris olehnya. Namun mau gimana lagi, rasa kecewa di hatinya belum bisa ia lupakan. Saat mengingat janin yang ada di perut sang istri bukan miliknya itu. Tak lama kemudian Salwa pun tertidur dalam posisi duduknya tersebut. Sementara Ustadz Fatir sendiri saat ini sedang melakukan rapat yang rutin dilakukan dalam beberapa bulan sekali tersebut. Namun ia tidak fokus dengan isi dari rapat tersebut, yang ada di pikirannya saat ini adalah anak lelakinya. Ia terus saja merindukan anaknya dari mantan istrinya tersebut. Ah, Ustadz Fatir mendesah saat mengingat semua yang terjadi dalam perjalanan hidupnya ini. Pak Yai, bagaimana dengan usul dari Ustadz Rifin? Celetuk salah satu ustadz muda yang mengajar di pesantren tersebut. Ah apa? Maaf saya kurang fokus, bisa diulangi lagi? Ucap Fatir yang merasa bersalah tersebut. Jadi gini Pak Yai. Sementara di sisi lain, Bunga sedang menikmati makan malamnya yang dimasak oleh sang suami. Gimana? Enak gak dek? Tanya Baim dengan wajah tegangnya tersebut. Bunga yang mempunyai ide untuk menjahili sang suaminya tersebut, ia langsung mencibirkan bibirnya tersebut dengan wajah yang mulai selesu mungkin. Enggak enak ya? Sudah jangan dimakan nanti sakit perut lagi. Ucap Baim yang melihat wajah tak enak sang istri. Bukan dia marah, namun ia takut bila sang istri akan sakit bila tetap memakan masakannya itu. Loh, mau dibawa kemana? Kan aku belum bilang apa-apa. Ucap Bunga dengan cepat saat melihat sang suami yang mengambil piring tersebut. Mau dibuang aja, kita makan di resto terdekat sini aja. Sahut Baim yang langsung membawa kembali makanan itu ke dapur. Abi, orang makanannya enak juga, kok main dibuang-buang saja? Celetuk Ilyas pada abinya tersebut. Bersambung, lanjut di bab 89 ya.